Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Pohon berkata, ini buruk. Sesuatu terjadi kepada yang mulia. Hantu hitam berkata, kenapa kita gak menarik jiwa yang mulia ke Netherworld dulu? Jadi meskipun tubuhnya hancur, masih ada kesempatan untuk lahir kembali. Hantu putih menambahkan, senjata kita bahkan tidak bisa menyentuh yang mulia. Energi dari Extreme Hellfire Lake mungkin berputar arah dan memakan kita. Dan Cincun di sini dia balik dan senyum ya, yang mulia. Dan ternyata Cincun matanya merah. Hah, mungkinkah yang mulia? Tapi Cincun pun sadar, jangan cemas, tidak ada yang mengendalikanku. Extreme Hellfire Lake ini agak aneh, tetapi nggak ada iblis di dalamnya. Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan garis keturunan untuk pertama kalinya. Anda diberi hadiah kesempatan untuk memanggil dewa dan penurunan skill sekali pakai. Paum berkata, itu bagus, cepat kita tinggalkan tempat ini. Baiklah, mereka pun pergi dari Death Valley. Sistem, tunjukkan daftar atributku. Kita lihat ya daftar atributnya mana. Oh nih, bla 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 bla. Ya kalian baca sendiri lah ya, gue bakal kasih lihat. Gue malas bacain semuanya karena terlalu panjang ya. Lanjut tuh ya, ada Demon God Fisik yang didapat dari berendam di kolam lava barusan. Dalam hati Cincun, garis keturunan Supreme Flame Demon God ini pasti milik raksasa itu. Dan juga ada Demon God Fisik. Aku harus pelan-pelan mencari tahu cara pakai kemampuan surgawi ini. Tidak sia-sia aku datang ke Death Valley. Lei Cenci berkata, itu ada sesuatu yang terjadi di depan. Dan mereka pun langsung hening semuanya. Loh, kenapa kalian gak bergerak? Hah? Tiba-tiba si Sang Liang muncul. Ada kutukan di depan. Jadi kami tidak bisa bergerak. Kami akan mati kalau maju. Tapi Cincun, kau suka baik-baik aja. Bagaimana itu mungkin? Dan tuh ya, tuh mereka ada musuh berlima. Bukan musuh sih, kultivator 5 orang. Hanya diam di langit. Apa itu? Hantu. Hantu hitam berkata, hantu cowok. Tidak, saya tidak mendeteksi hantu apapun. Tiba-tiba ada kayak beberapa apa nih? Kayak bukan hantu, kayak bayangan gitu ya. Orang yang berani mengganggu makam dewa perang harus mati. Dan ternyata mereka lagi bertarung nih. Hei, apakah ini wujud nyata? Semuanya, jangan takut. Mereka ini mungkin hanya ilusi. Dan satu persatu kultivator itu semua diserang. Serangannya ada yang ke arah Cincun dan kawan-kawan, tapi dengan cepat langsung ditahan nih. Ada yang seseorang memunculkan seperti pelindung. Terus tiba-tiba si tahanan mau kabur. Kalian bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Jangan berpikir untuk menyisaku lebih jauh. Bodoh. Dan akhirnya si tahanan pun sepertinya kena serang ya. Lalu orang-orang misterius itu 1, 2, 3, 4, 5 limanya menyerang ke arah Cincun. Tapi Cincun langsung membakarnya menggunakan apinya. Ini efektif. Minggir kalian semua. Sang Liang berkata, Dimenikci, kenapa dia memiliki Dimenikci? Dalam hati Sang Liang, mungkinkah tubuh Cincun sudah dikuasai oleh iblis? Ting, karena Sang Liang memiliki niat jahat terhadap host akan diburu oleh sekte Buddha. Ting, Anda telah mencapai ranah Void Transformation. Masa perlindungan kini berakhir. Mulai sekarang, Anda tidak akan bisa mendapatkan XP dari menghabisi musuh. Sistem memperbarui, sisa waktu 24 menit. Dalam hati Cincun, jadi itu kenapa aku tidak dapat XP apapun dari menghabisi bayangan putih ini. Jadi dalam sehari akan ada kemampuan baru. Aku agak bersemangat. Kuharap kemampuan baru itu akan berguna. Untuk Sang Liang, si biarawan Buddha itu, biar aja dia. Rulai tidak akan melakukan apapun padaku sekarang. Pohon berkata, ada terlalu banyak bayangan putih ini. Kita harus segera mencari cara untuk melewati mereka. Cincun merespon, api samadiku sudah berevolusi sehingga bisa menyingkirkan bayangan ini. Jadi harusnya aku bisa menghancurkan medan gaya tidak terlihat itu. Lei Cenci, terbang ke depan. Aku akan coba lihat apa aku bisa menembus medannya. Baik yang mulia. Dan mereka terbang. Cincin membakar lagi menggunakan apinya. Dan mereka langsung kabur. Itu, medannya hancur. Cepat kabur. Nah itu ya. Dan ternyata bayangan-bayangan itu berhenti tepat pas di medannya. Jadi kayak ada batasan gitu. Cincin bertanya, ada apa? Kenapa mereka tidak mengikuti kita? Seorang kultivator berkata, aku tidak mati. Semuanya berkat Anda, Master. Kalau kau tidak memecahkannya, kami pasti akan. Di sini seseorang berkata, kami doakan dewa perang terakhir kembali untuk mengembalikan Holy Empire ke masa kejayaannya. Dalam hati Cincun, sistem apa ada roh yang sembunyi dalam tubuhku? Ting,
Saya tidak tahu. Paling tidak Anda tidak dalam bahaya saat ini. Dan mereka pun pergi. Itu baguslah. Ayo kita kembali ke kota Shosha untuk sekarang. Tiba-tiba iblis keluarlah. Minggir. Ternyata si Sangliang ingin menyerang ke arah Cincun. Tapi Yuang Hong pun langsung maju. Dan mereka berdua beradu serangan nih. Yuang Hong maju menyerang. Dan si Sangliang memunculkan sebuah kayak area pelindung. Dan Sangliang merasa terpojok. Dia pun langsung kabur. Cepat sekali dia kabur. Ting, misi sampingan terpicu. Diburu oleh penganut Buddha. Rincian misi: Anda telah dianggap sebagai iblis oleh para penganut Buddha di selatan. Anda akan selalu diburu oleh mereka. Saat Anda membuktikan bahwa Anda bukan kultivator demonik, atau jika para penganut Buddha di selatan berhenti memburu Anda, misi akan selesai. Hadiah misi termasuk kesempatan memanggil dewa, kesempatan memanggil pasukan dewa dan iblis, serta level plus 2. Dalam hati Cincun, biarawan itu, ya udahlah, aku harus melakukan pencegahan. Sesuai keadaannya, sistem mulai panggil dewa. Ting memulai panggilan acak dewa. Kesetiaan 99/100 semuanya tanda tanya ya. Selamat telah memanggil dewa. Mereka sedang dalam perjalanan. Lanjut panggilkan pasukan dewa. Memulai panggilan acak pasukan dewa. Selamat kepada host karena telah memanggil 100.000 Celestial Army. Celestial Army dari Journey to the West. Celestial Court, jumlah anggota 100.000 orang. Ranah kultivasi, ranah Nation Soul level 1-9. Seni bela diri, Art of Cloud Control. Kemampuan surgawi, Celestial Aura. Operation of Army Spirit, 100.000 tentara dengan ranah luar biasa. Tentara Celestial pula. Sepertinya Sekte Suci Nanming tidak akan mendapatkan bagian kota Shosha sedikit pun. Kita pergi ya ke kota Shosha, balik. Di mana orang-orang ketakutan karena ada pasukan nih. Semuanya pergi ke arah kota Shosha. Sehebat apa Cincun itu? Atasanku terlalu ketat. Gak ada alasan untuk mengirim aku ke sini. Hei, bukankah itu Chengpo dari City for Gods? Tutup gerbangnya, cepat, tutup. Di mana kelinci itu? Si Cincun, hah? Dan siapa di antara kalian yang bernama Yuan Hong? Cepat, keluar. Cepat, pergi panggil Cincun. Dia nggak ada di kota Shosha sekarang. Mampus. Terus gimana kita? Apa dia kabur? Dia kabur. Dasar orang lemah. Dengar perintahku. Habisi. Ambil kembali kota Shosha. Sebarkan ketenaran Sekte for Gods. Habisi. Ini dia. Habislah kota Shosha. Tapi tiba-tiba seseorang muncul. Aku, Paichi, ada di sini. Kalau kau mau menyakiti seseorang di kota Shosha, kau harus melakukannya di atas mayatku. Ting. Selamat karena telah memanggil Dewa Paichi. Dewa pembunuhan. Paichi, Dewa pembunuhan, ras manusia, ranah kultivasi, ranah void transformation level 3, seni bela diri, Armageddon, senjata sihir, Massacre Halberd, kemampuan surgawi, Army Aura digandakan, kesetiaan 99/100. Paichi sudah tiba. Yuan Hong, pergilah. Baik. Hanya void transformation, tapi kau berani melawanku. Maju, habisi dia. Dan cuder, banyak sekali prajurit dari kubu musuh Sekte for Gods, banyak yang terempas. Lancang sekali kau. Dan Cincun pun datang ya bersama si Yuan Hong. Yang mulia, ya aku di sini. Bocah lemah itu akhirnya datang. Kemarilah, berlutut di hadapanku dan mohon, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Yuan Hong membalas, berani kau menghina yang mulia? Kau cari mati. Ayo, sini maju. Lalu mereka berdua beradu serangan. Tapi ternyata serangan dari si anak baru nih, siapa nih anak baru? Si Paichi berhasil menyerang tunggangannya dan juga menyerang orang dari Sekte for Gods ini. Dan dia pun langsung tumbang. Tidak, Master Cheng terluka. Ayo, serang! Maju! Lalu tiba-tiba, dasar hina, datang Celestial Army. Celestial Army, tepat pada waktunya. Ya ampun, apa itu dewa-dewa? Perasaan berat ini sangat kuat. Apa mereka pasukan milik Cincun? Dengan mereka di sini, kenapa kita takut pada Sekte for Gods? Salam yang mulia! Habisi mereka! Dan Cincun pun membakarnya. Ting, Anda telah menghabisi kultivator level ketiga Heaven's Realm, mendapatkan 320.000 poin XP. Dalam hati Cincun, poin XP lagi. Sepertinya update sistem sudah selesai. Jadi ayo, tangani Sekte for Gods sebelum menjelajahi fitur baru. Cincun berkata, kali ini Sekte for Gods pasti akan berperang dengan kita. Sebelum pergi ke Sekte Suci Black Flame, kita harus menangani mereka. Powon merespon, apa yang ingin Anda lakukan yang mulia? Serangan kejutan. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Yang mulia, itu gerbang Sekte for Gods. Cincun berkata, Yuan Hong, penyerang utamanya, Paichi, akan memimpin tentara surgawi ke dalam Sekte for Gods untuk menangani kultivator lain. Serang sekarang. Baik yang mulia. Dan Yuan Hong pun mengeluarkan ini tongkatnya ini, dan tongkatnya menjadi sangat besar. Hei itu, apa itu? Kelihatan seperti tongkat. Tidak, ada seorang di atas sana. Lalu Yuan Hong menggunakan tongkatnya langsung menebaskan tongkatnya ke dalam kotanya. Dan para tetua pun, para master pun keluar. Cincun, kalau kau mau bertarung, lakukan dengan benar. Kau tidak pintar menyerang diam-diam. Orang ini adalah Master Sekte for Gods, namanya Cheng Mei Xuan. Cheng Mei Xuan. Saat kau menyerangku, kau tidak melakukannya terang-terangan.
Aku hanya melakukan hal yang sama. Hey, di mana Celestial Guard? Menunggu perintah Baginda. Serang Sekte Forgats. Yang melawan akan dihabisi, yang menyerah akan diampuni. Dan serang! Dan akhirnya bertarung dari kedua kubu. Cincun, kau pikir Sekte Forgats akan mudah untuk dihancurkan? Ayo, jangan menahan diri. Habisi Cincun. Lalu orang-orang dari tetua dari Sekte Forgats nih, mereka berubah tuh. Ada yang jadi kayak burung gitu, ada yang jadi ular, ada yang jadi macan, ada yang jadi kayak babi. Selain dari si Master Sekte ya. Hohoho, for Divine Beast. Tidak heran disebut Sekte Forgats. Masih tidak cukup untuk menghabisiku. Beraninya kau. Lalu Yuan Hong langsung menyerang ke arah mereka, ke arah musuh. Dan dalam sekali tebasan, para hewan-hewan buas pun langsung kalah. Para tetua sudah menggabungkan kekuatan, tetapi mereka nggak bisa menandingi Yuan Hong. Sekuat apa dia sebenarnya? Lalu tiba-tiba si Master muncul di belakang dari si Cincun. Cincun, pergilah ke neraka. Tapi dengan cepat kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Lei Cenci langsung maju menyerang, dan si Master pun terpaksa untuk menahan serangannya. Tapi ternyata si Master gagal dan serangannya berhasil mengenainya, dan dia pun langsung mokat. Poin XP-nya hangus. Sudah saatnya memutuskan pertarungan selanjutnya, dan semuanya pun kalah. Cincun pun turun. Kerja bagus. Pom bertanya, Yang Mulia, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Cincun menjawab, Sekte Forgats sudah hancur. Ayo ambil semua barang berharga di sana. Dalam hati Cincun, kalau kita ambil pewaris garis keturunan Sekte Forgats dan memajukan dinasti kekaisaran, bukankah keberuntungan kita akan melimpah? Cincun berkata, Paici, cari apa ada anak-anak dari Sekte Forgats. Baik, sekarang karena Sekte Forgats sudah tidak ada, selanjutnya adalah Sekte Abyss. Sekarang kita ke Sekte Suci Black Flame. Nah, orang ini namanya Kuteng, dia lagi berkultivasi. Lalu seseorang datang. Kuteng berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Lord of the Underworld? Kau layak menjadi kepala Sekte Suci Black Flame. Setelah semua yang terjadi, kau masih bisa berlatih dengan tenang. Apa yang terjadi? Sekte Forgats, dia telah dihancurkan oleh Kaisar Qin. Kuteng bertanya, siapa yang melakukannya? Necha atau Lei Cenci? Tidak, bukan mereka. Itu adalah iblis monyet bernama Yuan Hong, lebih kuat dari Lei Cenci. Selanjutnya, Kaisar Qin akan menargetkan cabang-cabang Sekte Abyssmu di Sekte Suci Black Flame. Sebaiknya kau tetap tenang, jangan mengungkapkan rencananya, atau aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kuteng, Sekte Abyss atau kita, sudah waktunya kau memilih. Cincun dan kawan-kawan pun sampai di depan sebuah gerbang nih. Yang Mulia, kota pembakaran hitam ada di depan. Iya, murid iblis Sekte Shen Yuan berada di bawah tanah kota pembakaran hitam atau Blackfire ya. Siapa yang datang? Ini adalah area terlarang dari kultus Dewa Pembakaran Hitam. Kalian gak boleh masuk tanpa izin. Cincun berkata, kami di sini untuk mencari seseorang. Tolong jangan lakukan apapun. Si penjaga membalas, kalian berperilaku sembrono dan tidak menganggap serius kultus Dewa Pembakaran Hitam kami. Lepaskan anak panah, habisi dia. Mereka pun menembakkan anak panahnya, tapi dengan cepat Lei Cenci langsung mematahkan semua serangannya, dan dia mengeluarkan petir dan menghajar mereka. Sedangkan si Yuan Hong, dia menendang gerbangnya. Yang Mulia, ayo, dan mereka bertiga pun masuk. Lalu ada beberapa orang nih yang keluar dari sebuah seperti portal ya. Siapa yang masuk ke kota pembakaran hitamku tanpa izin? Kami datang untuk mencari beberapa orang dari kultus Dewa Pembakaran Hitam kalian. Mereka ada di bawah. Kau adalah Kaisar Qin. Kaisar Qin? Dia adalah Kaisar Qin yang menghancurkan Sekte 4 Dewa. Setelah menghancurkan Sekte 4 Dewa, dia mustahil, dia gak mungkin ingin menghancurkan kultus Dewa Pembakaran Hitam kita kan? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Qin, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Kalian mengenalku? Salam pemimpin kultus. Oke, ini pemimpinnya berarti ya. Aku ingin tahu siapa yang dicari Kaisar Cincun. Cincun bertanya, orang-orang dari Sekte Shen Yuan, pemimpin kultus harusnya tahu kan tentang dendamku pada mereka? Pemimpin kultus menjawab, tentu saja tahu. Karena Kaisar Qin ingin mencari orang, aku akan membawa Kaisar Qin pergi ke bawah. Tolong Kaisar ikut denganku. Dalam hati Cincun, pemimpin kultus Dewa Pembakaran Hitam ini sebenarnya cukup memahami situasi. Tetapi aku nggak tahu apakah ini sebuah konspirasi. Aku harus lebih berhati-hati. Dan di sini dia memencet sebuah kotak apa kayak batu bata gitu, dan sebuah pintu terbuka. Silahkan. Dan mereka pun masuk ke dalam, dan ada kayak portal teleportasi gitu ya. Itu adalah gerbang teleportasi menuju markas Sekte Shen Yuan. Si Master Kultus berkata, Kaisar Qin, kalian bebas melakukan apapun sesuka kalian. Hanya saja jangan hancurkan kotaku. Tiba-tiba, siapa di sana? Cincun berkata, bawa kami ke markas Sekte Shen Yuan. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Terus di sini ternyata kayak penjaga ya, para penjaga tuh. Orang tidak dikenal telah menerobos masuk. Bersiaplah untuk bertarung. Dan Lei Cenci menggunakan petirnya untuk menghajar para bawahan. Oh, itu. Oh iya, pemimpinnya namanya Kuteng. Iya, Kuteng, betul. Dan satu lagi nih, cewek yang tadi muncul tuh. Si cewek berkata, kendalikan emosimu. Kuteng bertanya, apa kau gila? Mereka akan menemukanmu. Si cewek menjawab, jangan khawatir. Selama mereka tidak berdiri di depanku, mereka tidak mungkin menyadari kehadiranku.
ingat perjanjian yang kau buat dengan istana Hades kami. Jika kultus Dewa Pembakaran Hitam kalian ingin keluar dari batasan dinasti suci wilayah selatan, kalian harus bergantung pada kami. Ku beri kalian waktu 10 nafas. Antarkan kami ke markas sekte Yuan. Jika tidak, mati. Itu yang ngomong Cincun ya BTW di sini ya. Nih di adegan ini. Para bawah menjawab, "Oke, kami berjanji padamu." Cincun melanjutkan, "Kalau begitu, segera aktifkan gerbang teleportasinya." Lalu portal diaktifkan dan Cincun memakai ini nih, armornya, baju armornya. "Ayo kita masuk." "Hei, apa kau yakin lokasi teleportasinya ada di sana?" Orang yang paling kanan menjawab, "Tentu saja. Aku jamin mereka akan mati tanpa tempat pemakaman." Lalu si Kuteng dengan cepat langsung menghancurkan teleportasinya, gerbangnya. Dalam hati Kuteng, aku tidak mampu melawan istana Hades. Apa aku juga nggak bisa melawan sekte Yuan kalian? Cincun, kau mati aja di jalan iblis. Sana! Lalu Cincun dan kawan-kawan pun sampai. Apa di sini adalah markas sekte Yuan? Tunggu, ini ada nggak beres. Yang mulia, tetap di belakangku. Cincun berkata, tidak ada orang di sekitar sini. Di sini mungkin bukan markas sekte Yuan. Lei Cenci merespon, aku akan terbang untuk memeriksa dulu. Kalian jangan bergerak. Dan saat di atas seperti ada sesuatu nih yang ditabrak oleh si Lei Cenci. Yang mulia, ada penghalang di atas dan levelnya sangat kuat. Aku tidak bisa menembusnya. Yuan Hong berkata, aku akan ke atas untuk mencobanya. Cincin merespon, tidak boleh. Kau tidak mahir dalam teknik guntur. Akan buruk kalau kau mengejutkan petinggi sekte Yuan. Ayo kita berjalan ke depan dan memeriksanya dulu agar tidak terjebak dalam jebakan. Mereka jalan terus. Lalu mereka bertemu dengan seseorang nih yang lagi memeluk sebuah pedang. Lei Cenci berkata, yang mulia, hati-hati, orang ini tidak sederhana. Apa kau sedang bermimpi? Kenapa ada orang di sini? Hei, tunggu, kau kenapa bisa ada aura roda keberuntungan di tubuhmu? Lei Cenci berkata, lancang, menjauhlah dari yang mulia. Seorang tua melanjutkan, katakan, kenapa kamu bisa memiliki roda keberuntungan? Cincin menjawab, roda keberuntungan apa? Mungkinkah itu adalah kompas emas itu? Kau sebenarnya nggak tahu apa itu roda keberuntungan? Lupakan, bagaimanapun itu sudah bergabung denganmu. Aku juga nggak peduli dan juga bukan urusanku. Dialah yang seharusnya cemas. Dalam hati Cincun, dia seharusnya mustahil akan menarik keluar suatu monster tua lagi. Iya kan? Yaudah, lupakan. Orang tua ini sangat aneh. Aku harus menjauh. Ya sudah, ayo kita pergi. Seorang tua berkata, kalau kalian ingin keluar, jangan sia-siakan tenaga kalian. Tempat ini adalah area terlarang. Aku udah lama terkurung di sini. Gak ada cara untuk keluar dari sini. Cincu bertanya, aku ingin tahu siapa nama senior dan dari mana asalmu? Si Patua menjawab, aku udah lupa nama dan identitasku. Aku hanya ingat nama keluargaku Yi. Oh ya, nah, kau sangat cocok dengan seleraku. Siapa namamu? Kita akan menjadi teman mulai sekarang. Dalam hati Cincun, siapa yang ingin berteman denganmu? Aku mau keluar. Mari kita lanjutkan perjalanan. Dan 1 dupa kemudian, itu pintu keluarnya ada di depan. Dalam hati Cincun, tapi entah kenapa hatiku merasa sedikit gak enak. Yuan Hong berkata, yang mulia, biarkan aku dulu yang mencobanya. Yuan Hong maju menyerang pembatasnya. Tapi pembatasnya sama sekali gak kenapa-napa. Si Patua berkata, udah aku bilang kan, gak ada jalan keluar. Aku sudah mencoba untuk menembus penghalang ini tidak kurang dari 10.000 kali. Cincin berkata, Lei Cenci, pergi bantu dia. Baik. Dan mereka berdua menggabungkan serangan untuk mencoba menghancurkan penghalangnya. Tapi ternyata sama sekali tidak kenapa-napa. Bagaimana bisa ada orang di area terlarang? Ini harusnya orang dari sekte bis ya. Orang yang belakang kanan berkata, bukankah ada peraturannya di sekte Yuan? Jika seseorang ingin menggunakan gerbang teleportasi untuk menyelinap ke sekte Yuan, maka tempat teleportasinya akan ditentukan di area terlarang, sehingga musuh tidak akan pernah kembali. Orang belakang kiri menambahkan, orang-orang ini mungkin ingin menyusup ke sekte Yuan, tetapi diteleportasikan ke area terlarang. Orang yang tengah-tengah kanan nih, yang kalau kayak PS deh, main PS atas segitiga, kiri kotak, kanan bulat, bawah X. Nah, orang yang di posisi bulat nih, di kanan tengah ini, dia berkata, inilah yang terjadi jika melawan sekte Yuan kita. Tidak peduli seberapa tinggi level kultivasimu, kau hanya akan mokat kalau kau memasuki area terlarang. Oh oke. Ini sekte Yuan ya, bukan sekte Abyss. Dalam hati Cincun, baik Yuan Chong maupun Lei Cenci, gak ada yang bisa menghancurkan penghalang ini. Ini agak merepotkan. Kenapa aku tidak mencobanya aja dengan api sejati Samadhi? Kalian menyingkirlah, biarkan aku yang mencobanya. Cincun mengeluarkan apinya. Nyala api ini, bukankah itu? Dan api Cincun sedikit demi sedikit mulai melelehkan pembatasnya, dan akhirnya pembatasnya pun pecah. Hei, tidak bagus. Mereka akan menerobos penghalangnya. Cepat, hentikan mereka. Hei, Lei Cenci maju menyerang ke arah para kultivator itu. Ayo, tangkap mereka. Baik yang mulia. Lei Cenci pun langsung maju menyerang. Si Pak Tua kaget ngelihatnya. Penghalangnya langsung hancur. Cincin merespon, lihat kan, bukannya kita nggak bisa keluar, tapi kaulah yang terlalu lemah. Yuan Hong, ayo, si Pak Tua mau ikut. Hei, kalian, tunggu aku. Orang yang tengah bertanya,
Sebenarnya siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Cincu menjawab, bawa kami ke markas sekte Shen Yuan. Nggak akan. Tapi orang itu, kultivator itu, langsung disetrum sama si Lei Cenci. Cincu melanjutkan, tidak masalah kalau kau tidak membawa kami ke sana. Maka aku akan menghabisi sekelompok murid iblis ini di depan wajahmu. Dan semuanya pun dihajar di strum ya. Dalam hati orang yang kanan ini, kayak rambutnya di sini kayak merah ya. Tapi kita peser nggak ada. Ya udahlah ya. Intinya orang yang kanan ini adalah jenius nomor 1 dari sekte Shen Yuan. Namanya Anlang. Dalam hati Anlang, fitur wajah yang jelek, 2 sayap di punggung dan mahir dalam teknik petir. Mungkinkah orang ini adalah Lei Cenci dari kerajaan Qin? Kalau begitu, yang satu lagi adalah Kaisar Qin yang terkenal. Jangan habisi mereka. Aku akan mengantar kalian ke sana. Dalam hati orang ini, orang-orang ini semuanya adalah jenius dari sekte Shen Yuan. Jika mereka mokat, aku bahkan tidak akan berpikir untuk hidup. Oke, kau sangat memahami situasinya. Lei Cenci, bawa dia bersamamu. Ayo kita pergi. Mereka bertiga belakang bertanya, tunggu, kau melepaskan kami begitu aja? Cincu menjawab, tentu saja. Lagi pula, kalian masih tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Dalam hati orang yang ini, Kaisar Qin, suatu hari nanti aku pasti akan melampauimu. Ting, memicu misi sampingan. Taklukkan si jenius. Di tahun misi, Anlang, peringkat ke-6 Jalan Iblis dan jenius nomor 1 sekte Shen Yuan, bersumpah untuk melampaui tuan rumah. Jika tuan rumah menaklukkannya, Anda akan mendapatkan 1 kali kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis, dan 1 kesempatan dungeon dewa dan setan. Jika tuan rumah menghabisinya, Anda akan mendapat undian acak. Dalam hati Cincun, dungeon dewa dan iblis, apa itu? Apakah fitur baru yang dibuka pada peningkatan terakhir? Ting, iya. Selain fungsi dungeon dewa dan iblis, ada juga fungsi pencarian bakat. Dungeon dewa dan iblis memungkinkan tuan rumah memilih 1 dewa dan iblis yang sudah dipanggil dan membiarkannya kembali ke waktu aslinya. Rasio waktunya adalah 1000 banding 1. 1 hari di dunia ini sama dengan 1000 hari di waktu asli mereka. Bisa dimiliki sebulan sekali dan juga bisa didapatkan melalui misi. Fungsi pencarian bakat adalah mencari bakat dalam yurisdiksi wilayah negara tuan rumah. Setiap 1 kali pencarian 5 orang hanya bisa didapatkan beberapa kali melalui misi. Dalam hati Cincun, kedua fungsi ini tampaknya sangat luar biasa. Sepertinya orang bernama Anlang ini hanya bisa ditaklukkan, tidak bisa dihabisi. Tapi kenapa memintaku untuk melakukannya? Sistem menjawab, aura keberuntungan surga orang ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Menurutkannya akan meningkatkan aura keberuntungan tuan rumah. Jadi begitu. Mari tunggu sampai aku menyelamatkan Culong. Tidak perlu buru-buru saat ini. Orang yang kanan berkata, sampai di ngarai depan itu adalah markas sekte Shen Yuan kami, dan mereka pun sampai di sana ya. Yuan Hong berkata, yang mulia, saya merasa energi iblis dari ngarai di depan itu sangat kaya. Sepertinya di sini memang sekte Shen Yuan. Cincu merespon, kalau begitu kau bisa mulai perjalanan. Dan akhirnya orang itu pun dibakar. Ting, menghabisi kultivator alam Sky Immortal, mendapatkan 1,2 juta XP. Masuk dan habisilah. Baik yang mulia. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!